hari keempat kita. Let's go! Yes, ini dia Here We Go, tentunya kita sudah masuk ke map Bermuda. Pesawat terbang dari arah mana? Dari arah Sentosa dong bosku, menuju ke arah Graveyard, di mana sudah ada tim DG dan juga tim Onyx yang bakalan coba untuk turun di area kanan sisi dari map Bermuda. Yes, dan di mana sebenarnya Sentosa sendiri sudah dihidangkan oleh teman-teman dari DG Esports, yang dimana sebenarnya rotasi mereka tuh masih tetap di area sana dan mungkin bakal leluasa aja untuk saling looting. Dari segi looting sendiri tidak ada yang terlalu untuk turun di area sana, hanya teman-teman dari DG aja. Dan gua rasa di sini juga tidak ada yang mengganggu juga, dimana dia akan pulang ke rumah Aura, yang dimana entah Aura sekarang turun di area mana nih. Waduh, ada perubahan nih, sepertinya drop point dari teman-teman Aura memilih untuk ke area hanggar. Dan kalau kita melihat di sini sudah terbagi cukup rata ya, dari sudut-sudut dari map Bermuda sendiri. Tentu mereka sudah mendapatkan drop point mereka sendiri dan belum ada yang mau coba untuk early fight, karena balik lagi kalau misalkan sekarang kembali lagi Aura Ignite akan berhadapan teman-teman dari SES juga. Aura Ignite nggak mau terlalu ambil resiko untuk di minggu kedua kali ini, karena balik lagi ini tersisa 8 match day lagi, dan artinya mereka dari setiap minggunya nggak mau lagi mencoba buat ngebuang-buang poin. Ya, yang dimana juga sebenarnya ini masih bisa dibilang tetap seperti sama drop zone-nya, dimana juga EVOS Divine turun di area observatory yang tidak ada gangguan seperti di match sebelumnya atau di match kemarin, yang seharusnya untuk observatory itu sudah diturunin sama teman-teman dari Kings Esports. Tapi karena Kings Esports nggak ada, jadi dia akan pulang ke rumahnya seperti biasa. Dan kali ini untuk perebutan dari CPR-nya sendiri, Rans Esports ternyata memilih untuk di area bawah, Bang Ebor. Waduh, memilih untuk di area bawah. Dan teman-teman dari Red Bull nih, Red Bull juga sebagai salah satu tim yang selalu langganan untuk di area CPR. Tapi karena berhubung ada teman-teman dari Bonafide nih yang waktu kemarin teriak, kita buktiin nih siapa pemilik CPR sesungguhnya. Waduh. Akhirnya teman-teman Bonafide lah yang bakal menurunkan area dari atasnya, yaitu CPR sendiri. Tapi sepertinya dia tidak terlalu ke CPR banget, karena kalau kita bisa lihat di sini Bullseye menjadi zona biru yang memang sepertinya menarik untuk teman-teman Bonafide turun di area sana. Iya, karena balik lagi kalau buat berbicara area CPR, Bonafide kenapa tidak mau memilih pertama kali untuk ke area CPR? Justru mereka ingin mencoba buat langsung saja mengamankan lootingan-lootingan di area Blue Zone, dan mereka memilih untuk area CPR itu menjadi rotasi kedua mereka untuk bisa menunjang perlengkapan-perlengkapan yang bisa mereka kantongi untuk sampai ke zona late game. Yes, dan kali ini Bang Ever kita bakal lihat ini dia ada teman-teman dari Bonafide yang dimana Gedai. Kalau kita bisa lihat di sini dari skill yang mereka pakai sendiri, ini ada memakai Alvaro, ada juga pakai Kelly, yang dimana kalau sebenarnya Alvaro ini lagi meta banget nggak sih Bang Ever? Iya, Alvaro ini lagi cukup konsisten ya, selalu dipakai ataupun selalu menjadi skill favorit untuk saat ini, karena balik lagi kalau kita melihat gameplay kemarin dari seorang Bion yang menjadi satu fragger, bahkan menjadi bomberman, itu udah kita udah kayak benar-benar kayak di luar dari ekspektasi kita. Dan permainan dari outplay yang dimiliki oleh seorang Bion itu benar-benar kayak kita tuh jadi wah banget gak sih untuk hari kemarin, karena secara untuk dukungan dari match ini sudah ada pertemuan antara teman-teman dari Aura Ignite mendapatkan seorang 10VG di arah bibir pantai. Tapi sudah ada seorang Jar juga bakal coba untuk langsung di spray down, dan ternyata Father dari arah belakang berhasil membackstab, dan ini dia Kiba bakal coba untuk melemparkan granat. Tapi sini Father masih coba untuk berkutat, masih coba untuk memasang gluolnya. Aku coba untuk tarik mundur dulu, 35 health point tersisa, udah bakal kelihatan lagi, dan ternyata itulah dia satu manuver dari seorang Kiba. Nampaknya tidak berhasil membuahkan hasil point kill untuk tim dari NXL Liga Game. Ya, sangat rapi banget kalau kita lihat setup dari Aura Ignite sendiri, mencoba untuk menatakin teman-teman dari NXL yang memang entah dari mana datangnya, yang berada di posisi memang sangat sulit banget. Seharusnya mereka naik ke area tengah, yang dimana juga Aura sendiri berhasil untuk dapetin area high ground ya Bang Ever. Iya, ini suka banget gue sama satu split posisi dari setiap pemainnya dari tim Aura, yang dimana tadi Amek bertugas untuk natakin terus glual yang dipasang sama NXL Liga Game. Dan NXL Liga Game pun juga secara untuk dari posisinya memang terbuka banget di bibir pantai, dan mereka tidak mendapatkan kompon permanen. Betul, setuju banget. Tidak ada obstacle juga, di mana ada pohon-pohon yang sangat minim yang memang sudah dikuasain sama teman-teman Aura. Dan kali ini Bang Payat
membuktikan janjinya paling nggak untuk di early game, karena kita bisa bilang ini masih panjang banget, ini Masih juga jauh. masih jauh, dan gua rasa akhirnya Aura berhasil untuk nuntasin satu tim untuk di early. Yes, ini menjadi satu modal ataupun tabungan pertama untuk teman-teman dari Aura Ignite, yang dimana mereka masih tetap ingin mencoba untuk mengejar poin ketertinggalan dari Yes, Bonafide dan juga Ses Alphaing yang berada di pucuk di grup kecil, yaitu di grup A. Dan kita akan melihat gimana untuk dari rotasi kedua, bahkan mungkin sampai dari permainan Aura Ignite di malam hari ini. Dan itu kalau kita berbicara buat Bang Fayat tersenyum, gue rasa ini masih cukup panjang banget untuk mereka, Bang Fayat melakukan satu recheck bahkan ataupun melakukan evaluasi pada timnya. Dan tentu ini juga masih jadi satu tujuan untuk Aura Ignite bisa mendapatkan kill-killnya di match pertama. Ya, tapi yang harus ketar-ketir kali ini sih harusnya teman-teman dari NXL Liga Game, dimana sebenarnya posisinya mereka untuk di pot A-nya sendiri itu berada di bawah tepat dari Aura Ignite. Dan untuk di match pertamanya sendiri mereka sudah harus ditusunkan aja dengan temannya yang ada di satu grup. Iya, menurut gue juga dari teman-teman NXL Liga Game pun juga nggak terlalu harus pusing banget untuk memikirkan game pertama. Iya. Mereka harus benar-benar tidak boleh kehilangan mood mereka untuk bermain di match day keempat, karena kalau misalkan mereka kehilangan mood mereka untuk di match pertama, ini akan menjadi berbahaya untuk teman-teman NXL Liga Game bisa bermain secara tenang bahkan secara nyaman untuk bisa mendapatkan poin-poin kill bahkan placement poin mereka di 5 match terakhir. Betul, setuju banget karena kita masih punya 5 match untuk malam hari ini, dan tentunya kalau kita berbicara untuk dari segi mapnya sendiri, ini seharusnya sudah banyak banget tim-tim yang coba untuk rotasi masuk ke dalam tengah, kecuali teman-teman EVOS dari Divine yang dimana dengan klasik EVOS bermain sangat-sangat efektif, efisien, yang dimana dia juga menghindari peperangan untuk di early, mencoba untuk step by step masuk ke dalam zonanya sampai bisa masuk ke tengah late game. Kalau gua rasa kemarin ada perubahan yang cukup mengejutkan juga dari EVOS, yang kemarin dia langsung berada di posisi tengah, dan sekarang dia akan kembali seperti EVOS klasik pada umumnya, Bang. Waduh, ada satu klasik permainan dari teman-teman EVOS Divine yang terjadi lagi di season ini, karena sekali lagi tidak ada saingan dari tim lain yang mencoba untuk mengganggu mereka, dan tim-tim lain pun juga mereka tetap masih memiliki satu objektif mereka untuk bisa mengamankan kompon-kompon yang ingin mencoba dipilih untuk bisa menunjang sampai ke zona late game. Dan tentunya kalau kita lihat di sini sudah ada penumpukan di area kota tua, yang dimana kalau kita melihat tadi ada teman-teman DG yang mengisi area bukit, yang justru itu juga menjadi satu tempat yang cukup bisa dijadikan tempat blind spot juga untuk teman-teman dari kota tua bisa nembakin ke arah teman-teman dari DG. Ya, tapi kalau kita lihat di sini ya, sepertinya Bonafide sudah memberikan satu sinyal ini, mana dia melihat pergerakan dari EVOS Divine, dan benar aja di sini juga di sisi kiri juga ada teman-teman Susbar yang berhasil untuk knockdown dari seorang Calvin. Iya, Calvin G sudah mulai terjatuh, masih belum bisa untuk di revive, tapi seorang Jojo langsung membidik dengan menggunakan baretanya, di mana keluar bakal langsung coba untuk terus di spray down. Ini dia Jojo, tapi ternyata not then langsung melemparkan granatnya, langsung menghadiahkan satu knockdown, di mana double vector langsung saja untuk ditembakkan ke arah seorang Jasmine, di mana sudah Gedai juga berduel di dalam Chrono, tapi ternyata Gedai masih bisa membalikkan, tapi ternyata Ses Alphaing mendapatkan 1 poin untuk dari satu tim dari Bonafide. Ya, dimana Bonafide kali ini rupanya tidak notice ya, bahwa di sisi kiri atasnya dia tuh masih ada teman-teman dari Ses Alphaing yang memang sudah menahan pergerakan dari teman-teman Bonafide sendiri. Dan gua rasa ini kenapa bisa teman-teman dari Bonafide itu mencoba untuk move secepat itu, karena dia melihat satu sinyal yang dimana ada EVOS Divine sepertinya yang berada di sisi kiri atas, kanan atas, yang dia lihat oke, kita nggak bisa terlalu lama di sini, kita rotasi cepat, dan dilalah dia mau coba cabut, dia harus bertemu sama teman-teman Ses Alphaing. Langsung disurprise begitu saja, apalagi di mana ada satu granat masak yang berhasil untuk take down satu orang dari Bonafide, dan kali ini langsung di spray begitu aja, di mana di balik Sutet sendiri itu ada pergerakan dari double vector yang memang kita nggak bisa mukiri. Double vector itu sangat sakit banget, Bang. Iya, sangat sakit banget untuk sekarang ya dari double vector ataupun senjata yang memang memiliki gun power cukup tinggi untuk di jarak sedekat itu. Dan tadi kalau kita melihat tadi ada satu permainan frag grenade yang dilakukan oleh Notden, dan itu berhasil membuahkan 1 poin knockdown, dan itu bisa membincangkan teman-teman dari Bonafide. Dan akhirnya ketika melakukan satu tim full
fight dari teman-teman Bonafide bahkan Ses itu benar-benar dimanfaatkan oleh Ses Alphaing. Tapi kalau kita lihat sini sudah ada Rimo yang akan bertemu dengan teman-teman EVOS, di mana sudah ada Freya juga yang langsung saja berpindah berlari langsung coba untuk cover dari seorang temannya dari seorang Randy, di mana granatnya kembali lagi untuk langsung coba untuk dihujani. Ini dia masak granat dari seorang Freya, akankah bisa membuahkan hasil, tapi masih bisa untuk dikokang dan akhirnya tidak jadi untuk dilemparkan. Tapi sudah tembakan-tembakan lagi balasan, di mana seorang Abu bakal langsung coba untuk membalas granat yang udah dibuka bahkan dilempar ke arah bawah dari teman-teman Rimo. Ya, kali ini EVOS lumayan cepat ya untuk masuk ke dalam tengah meta, tapi kali ini kita bakal lihat ternyata teman-teman dari EVOS tidak membiarkan Rimo begitu saja, dan Rimo bakal mencoba back off. Padahal kalau kita lihat posisi untuk Rimo sendiri itu sebenarnya cukup enak untuk natakin teman-teman EVOS, tapi memang tidak terlalu mau ambil resiko yang dimana mungkin misalkan dia melakukan fight itu akan kemungkinan terjadi third party atau orang ketiga yang bakal coming. Tapi kalau kita berpindah lagi ke area sisi kota tua, di mana sudah ada DG Esport bertemu dengan teman-teman Aura Ignite, di mana seorang Abax langsung saja membuka blue wall dan juga Krononya langsung menghadang lemparan granat, tapi ternyata Abax berhasil mendapatkan seorang Adam, di mana sudah ada lemparan granat lagi yang dimana juga masih coba untuk dihalangi, tapi ternyata ada satu rush yang langsung dilakukan oleh Aura Ignite, di mana Angot berhasil mendapatkan seorang Abax. Ini dia Faiz dari arah kejauhan dari arah bawah langsung saja menargetkan seorang Amek, tapi Angot pun juga justru malah terjatuh oleh pelontarnya sendiri, di mana masih coba untuk di revive lagi dari seorang Amek, bakal coba untuk majuin Fori, langsung coba untuk cover dari satu glual, ternyata Aura Ignite-nya dihabisi oleh teman-teman DG Esports. Ya, kali ini satu pergerakan granat dari Abax yang berhasil untuk mencoba untuk membuat rotasi dari Aura sendiri cukup kebingungan. Tapi sebenarnya ini harus aware banget, karena kalau kita bisa lihat juga masih ada teman-teman dari Onyx Olympus yang coba memantau dari jauh pergerakan fight yang dimana dilakukan Aura dan juga DG kali ini banget. Iya, IDG sendiri secara keuntungan mereka yang didapat tentu mereka berada di arah high ground, dan teman-teman dari Aura Esport memiliki satu effort lebih untuk bisa naik ke arah atas, dan banyak sekali resource yang mereka keluarkan seperti Chrono yang menjadi satu skill yang bisa menjadikan satu ibaratnya skill yang memang sangat darurat banget untuk digunakan. Dan juga ternyata kalau kita berpindah lagi, di mana sudah ada DG yang dimana sudah langsung coba untuk melemparkan satu peluru pelontar ke arah bawah dan menuju ke arah teman-teman dari Onyx Olympus, di mana Faiz X8 langsung saja menggulung-gulung mat kita, ternyata teman-temannya sudah dihabisi, sudah divonis langsung di belakang karena lobby, dan ternyata dunia game habis berantakan. Tim Aura Ignite diratakan kembali oleh Onyx Olympus. Ya, kali ini sepertinya teman-teman dari Onyx Olympus juga bakal ke sandwich posisinya, yang dimana juga harus dirugikan oleh teman-teman dari dunia games. Dan kali ini sepertinya masih ada peperangan di mana Rino Alsnap berhasil untuk mendapatkan satu knockdown kali ini banget. Wow, ini dia Rans Esport bertemu dengan teman-teman dari Rimo, di mana seorang Rama bakal coba langsung pantul aja menggunakan satu senjata sintenya. Ini dia langsung coba untuk menyelimuti temannya, bakal langsung coba untuk membatalkan satu reviving, tapi ternyata masih ada satu lagi Chrono yang diaktifkan dan berhasil merevive seorang Marsha. Langsung saja ada gempuran lagi dari granat yang dilemparkan ke dalam rumah ayam, di mana seorang Rama jump shoot predict, tapi ternyata tidak ada orang satupun di sana. Bung membackup dari arah rumah Sultan. Bara pun mencoba untuk menembaki dengan menggunakan woodpeckernya. Langsung saja coba untuk langsung mundur ke arah belakang dan langsung objektif masuk ke arah zona karena sudah tidak diuntungkan lagi. Ini dia satu hand cannon berhasil mendapatkan seorang Iki. Langsung coba untuk di ending dan ternyata berhasil untuk di-convert ke arah tim dari Ses, dan akhirnya Rama bahkan dengan teman-teman dari Rans bakal cukup kesulitan untuk masuk ke arah zona karena sudah bakal dihadang oleh teman-teman Ses dan juga Red Bull Rebellion di arah rumah kayu yang ada di arah bawah pick. Oke, dan kali ini Rans sendirian, di mana ada Mars yang akan menjadi lone survivor kali ini. 7 tim 24 yang alive, di mana juga teman-teman dari First Rider yang mencoba untuk berhadapan dengan Onyx Olympus yang masih belum kelar. Itu dia satu granat masuk dari Zixia, berhasil men-take down 2 orang dari FR. Kali ini Joker sendirian bakal mencoba untuk kebingungan, di mana Zixianya masih mencoba untuk healing match terlebih dahulu banget. Aduh, sial teman-teman dari First Rider harus menyisakan seorang Joker. Langsung saja coba untuk dilemparkan kembali dari seorang Zixia, tapi Rans Esport dieliminasi di peringkat ke-7. Joker masih coba untuk berjuang, tapi ternyata masih bisa untuk menggocek dan bakal langsung coba untuk dikejar. Ini dia 4 pemain dari Onyx langsung saja melakukan satu inisiasi agresi, dan akhirnya First Rider ditumbangkan di peringkat ke-6. 5 tim tersisa tentunya dengan 20 orang yang masih hidup. Kita melanjutkan lagi kepada teman-teman dari Aero MBR bertemu dengan Ses, di mana sudah ada Bank yang cukup sekarang juga darahnya masih belum melakukan satu reset health point juga, di mana Hasian
hati-hati, sudah kehilangan darah banyak banget karena tembakan-tembakan dari Ses cukup berbahaya. Ini juga lemparan granat sudah mulai meledak dan juga ada hand cannon yang langsung coba untuk dilemparkan. Dan itu juga seorang Pung bakal coba untuk komit, langsung regroup, dan teman-teman dari MBR agak sedikit mengejar zona, dan juga ada granat dari seorang Frus yang langsung menjatuhkan seorang Frus, dimana sudah ada Hayden juga bakal coba untuk berpindah terus melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya Sales Alpha Inc mengakhiri perjalanannya di peringkat kelima Baby Imbun. Yoi, dan kali ini 4 tim 15 yang alive, dan di mana teman-teman MBR bahkan berhadapan dengan teman-teman yang ada di depannya. EVOS dan juga Oni kali ini akan bertemu lagi. Kenzo berhasil untuk mendapatkan Zixia, di mana Zixia sendiri sudah harus ter-take down oleh Zona, dan kali ini Kenzo mencoba untuk menggunakan double vectornya, bakal mengikis teman-teman dari Onyx Olympus. Onyx Olympusnya bakal kelimpungan, di spray begitu saja, dan karena diaktifkan, di spray begitu saja lagi, dan itu Olympusnya berhasil untuk dipulangkan. Aduh, Onyx Olympus berhasil untuk dipulangkan, tapi kalau kita lihat di sini dari RBR kembali lagi mendapatkan momentumnya, berada di satu posisi yang cukup enak dan langsung coba untuk atakin, di mana sudah ada seorang Mr. Hawk dengan penggunaan double vectornya menjatuhkan pemain dari EVOS dan juga Zero. Mereka coba berdua tapi ternyata masih mengelamun, di mana Mr. 05 kembali berbalik keadaannya, posisi cukup diuntungkan, menyisakan seorang Joy dan juga Mr. 05, dan ternyata 1v1-nya dimenangkan oleh EVOS Divine. Yes, ini dia EVOS Divine berhasil untuk membuyakan di match pertama kita. Luar biasa, sensasional. Yang dimana kalau kita bisa lihat finally akhirnya ada pertempuran yang cukup unik juga, di mana EVOS dan juga Onyx Olympus harus bertemu. Tapi memang Onyx Olympusnya memang susah banget, di mana ada satu obstacle yang memang nggak bisa dicoba untuk naik ke atas, karena posisi untuk zonanya sendiri itu berada di atas, sedangkan Onyx Olympus cukup susah karena posisi sudah terjegat banget sama teman-teman EVOS. Nah, tadi juga sebenarnya menurut gua posisi dari RBR sebenarnya udah menjadi satu kepastian yang bisa didapatkan buyahnya untuk di match kali ini. Tapi balik lagi, dari posisi teman-teman bahkan pemain-pemain RBR langsung turun ke arah bawah dan pede banget